Hai. Aduh, ampun banget. Hai. Nah gitu dong, pemuda semangat kayak lemes banget. Gimana kabarnya? Tentu baik, sudah sejauh. Nah, dan dari Cirebon ke Ambarawa naik apa? Bus. Oh, naik bus. Saya kira kayak menteri-menteri itu loh. Tadi itu saya ketemu menteri-menteri. Bukan ding. Ketemu apa yang di Magelang itu? Kepala daerah. Oh, kamu tahu? Jangan-jangan kamu salah satunya yang nggak boleh ikut itu, yang pakai merah-merah ada bantengnya itu. Oke, tak kenal maka beneran nih. Emang kalian yang saling kenal itu saling sayang apa? Coba tak kenal kan maka tak sayang. Terus kalau udah kenal sayang-sayangan. Saya tahu. Kamu. Kamu wajahnya kalau Leminbo loh kamu. Kamu kenal Leminbo nggak? Oh, itu mantan pacarmu. Ya, teman-teman kenalkan saya. Dengerin dulu. Kumismu ya ampun. Dengerin. Nama saya Nugraheni Siwi Rumanti. Paham? Jelas? Ingat? Siapa coba? Siapa? Kamu cakep banget sih. Wajahmu tuh kayak romantis. Roy Martin loh. Berarti kuat loh. Saya gini-gini pendeta di Yogyakarta. Ya, di Yogyakarta. Tahu Yogyakarta? Oh, tahu ya, di peta juga ada. Nah, lebih tepatnya di DKJ Ambarukmo. Tahu Ambarukmo? Tahu? Oh, makanya tahu Ambarukmo? Tahu nggak? Jauh dari situ ada gereja saya ya. Jauh dari situ. Jauh. Dari jalan kaki ya jauh ya loh. Tapi di peta deket lah, kira-kira 3 sentian. Nah, apalagi kalau dibesarkan bisa 10 cm ya, tergantung teman-teman mau mengukur seberapa lebar. Nah, gini-gini saya punya nama beken. Kalau di Jogja teman-teman bisa panggil saya dengan sebutan, dijelasin ya, diapalin. Nugraheni Siwi Rumanti, cantik sekali, mewangi sepanjang hari, dicintai laki-laki di sana sini. Hafal? Mas, kok gak hafal ini apa sih? Kamu kelas berapa? Kelas 8? Aku 9. Ya terserah teman-teman manggil saya apa, tapi saya usul teman-teman manggil saya Kak Sil aja. Sil, oke? Kak Sil. Pokoknya harus ada Sil. Coba dituliskan. Sil. Tapi lebih berada kita ada Kak Sil. Bisa? Coba. Kak Sil. Kamu nanti atestasi ketika Jabar rumah saya, di sana kamu pasti dapat jodoh. Yang belum nikah usia 50, 51 ada. Gak emang. Gini Kak Sri, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sejak tahun 2017 Kak Sri sudah menikah. Kamu jangan patah hati. Iya kamu. Nah, nama suami Kak Simi Andreas. Sampai namanya Andreas. Jangan. Aku yang kedua lu. Jangan. Tidur. Tidur. Aku susul ya. Ya udah, berarti dia bukan Andreas
saya ya. Salam saya untuk Andreas ya. Tolong salamnya tangan begini terus sampaikan ke pipinya. Nah, oke, teman-teman kita langsung saja karena jam 6 kita akan segera makan ayo dipikirin. Terus kok kamu lihat saya bilang makan? Emang saya miring anak-anak. Oke, teman-teman kita hari ini sudah belajar banyak hal. Teman-teman jauh-jauh dari Cirebon ke Ambarawa ke Banjuran. Itu tentu bukan suatu kebetulan. Pasti ada berkat Tuhan di dalamnya. Pasti ada maksud Tuhan. Kenapa toh yo? Kok dadak jauh-jauh, bayarnya mahal ya toh? Berapa coba bayarnya kalian? Ya ampun, mahal banget. Ya ampun, kok di Jogja kalian misalnya wisata kayak gitu bayar 1 orang 3 juta loh. Mahal kok di sini 300 doang. Nah, maka kita mau belajar supaya teman-teman semakin kuat, bahkan teman-teman menghayati panggilan hidup bersamamu melalui berdua. Kan aku mau tanya kamu sama kakak itu kakak adik? Oh enggak? Oh ya udah ya. Sama ijunya. Oke, ini gerejanya siapa? Ini gerejanya siapa? Ini gerejanya kalau aku gitu kak. Pak Pendeta, itu gerejanya siapa pak? Gerejanya Tuhan. Oh gerejanya Tuhan. Maksudnya itu GKI Pengampun bukan apa? Wah, aku kira tahu apa? By the way, for your information, saya dan Pak Pendeta Iswanto itu kakak adik. Saya kalah terkenal. Terkenal di antara mereka. Pak Pendeta Iswanto itu kakaknya, saya adiknya. Oh, dan istrinya Pak Pendeta itu namanya siapa ya? Siapa dia? Tanya sama Pak. Istrinya namanya siapa? Elo. Nah, Bu Elo, ya, Bu Elo itu dari Clayton City. Nomornya yang jelas ya, Clayton City. Oh, jadi cetak Clayton City. Nah, kan Singgung itu juga dari Clayton. Kita sama-sama Clayton. Papahnya Bu Elo itu pendeta di GKJ Kebonarum. Nah, bapak gue itu juga pendeta di GKJ Clayton. Nah, bapak-bapak kami dulu bestian. Iya, sekarang bestian banget udah di surga. Dia punya surga. Jadi ini gerejanya siapa? Pampor. Kakak cantik banget ya, Pampor SD. Oh, pengampun. Apa artinya pengampun? Apakah itu artinya sama dengan pengampun, Pak Muda? Oh, sama ya? Anggap aja sama. Oh, tapi ini nama jalan ya kali ya, jalan pengampun. Oh, alah nama jalan tak kira pengampunan. Kalau kalian nggak saling mengampuni hidupnya, saling bermusuhan. Oh gitu. Tapi wajahku kok wajah tertekan. Iya, kumis itu apa lagi ya? Oke. GKI Pengampun Cirebon. Pertanyaannya, apakah sudah menjadi gereja yang menghadirkan Kristus? Iki saat dulu ya. Apakah sudah? Sudah. Sudah belum kamu? Jangan tetapin kamu nggak bisa nggak bisa. Bisa sudah belum? Gereja yang menghadirkan Kristus apa belum? Jangan saat zaman kok. Cepat. Sudah. Udah Mei. Alasannya apa Mei? Ya kan Mei kan ade tuh Mei. Oh toh, lah yo lah
tak celuk liyane. Oh. Sudah belum menghadirkan Kristus? Oh, apa alasannya? Ya kamu, iya. Ya Allah, kayak artis loh wajahnya. Tahu nggak siapa? Sule. Sule ini ganteng loh, ganteng. Wah, lucu, ganteng, sudah foto, Kenapa kok sudah menghadirkan? Alasannya apa? Banyak yang meninggal. Kamu mau nyusul saya ini? Nah itu alasannya. Oke, pertanyaannya kan tadi ya, apakah GKI Pemampon sudah menjadi gereja yang menghadirkan Kristus? Sebagian menjawab sudah. Sebagian satu nih. Berarti masih ada keraguan, belum gitu ya. Tetapi gereja yang menghadirkan Kristus itu seperti apa sih? Apakah yang megah bangunannya ini di Yogyakarta aja tidak ada gereja yang salibnya gede. Saya membayangkan kalau masuk ke gereja itu lihatnya begini loh. Gitu loh. Iya kan? Ya enggak? Atau enggak pernah kalian lihat salibnya? Ya aku bantu ke gereja yang apa sih? Tolong deh. Lihatin siapa? Siapa? Billy. Kenapa aku Billy kesel-kesel? Langsung aja. Nah, mengapa sih gereja harus menghadirkan Kristus? Coba dibaca yang paling cantik di ruangan ini. Dibaca. Gak ada ya udah. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau yang berkumpul tadi berapa? 2 atau 3. Itu siapa yang ada di tengah-tengah mereka? Yesus Kristus loh. Ini itu ngomong ini loh. Biar berapa cantik? Jumlahnya 48. Kamu yang aku TK loh ya. 48 ya loh. Itu yang terlihat. Yang 3 gak usah kamu pedulikan ya. Jadi 2 atau 3 orang berkumpul saja Kristus itu hadir. Apalagi saat ini hampir 50 manusia dan itu hidup semua. Kamu hidup? Dan gue guyuan loh kan lo. Bayangkan, Yesus Allah kita, Tuhan kita pasti juga hadir. Apalagi teman-teman tadi siapa yang itu di atas memuji Tuhan. Mereka berluka. Merekanya siapa? Kalau yang nyanyi saya, mereka berluka. Merekanya adalah ya kamu, pengantin aku. Tuhan hadir di tengah-tengah gereja kita. Jumlahnya jemaat GKI Pemampon berapa? Lah ya cukup ini 100, 200, 300, 400, apa pilih? 1000 ada? Ya ampun, kamu gak tahu keluargamu jumlahnya berapa? Manusia kalau nggak tahu keluarga manusia jumlahnya berapa orang? Gak tahu. Jadi selama ini kamu ke gereja tuh ngitungin apa? Mobil, ngitungin motor, ngitungin berkat. Aduh berkat hari ini apa coba? 1, syukur gue, syukur. Berkat Tuhan jam 0 apa? Jam 0 lebih 1 detik apa? Sesok nah. Ini contoh ya. Selesai doa, setelah doa selesai, ada yang merasakan kehadiran Tuhan, bapaknya tanya. Terus anak yang paling kecil bilang, sebelum amin tadi, saya mencium bau wangi Pak. Mbak Yuni ngelirik, ngarang. Kira-kira apakah benar refleksi dari anak kecil ini? Kehadiran Tuhan itu dalam bentuk bau yang wangi. Teman-teman di sesi 1 atau sesi berapa ya? Sudah ini ya, memejamkan mata, memakan lemon, kayak gitu sudah ya.
terus memakan coklat sudah ya. Apalagi yang dimakan? Pare. Kok suka banget lah ini. Tahu suka nggak? Rakus. Oh, pare yang dimakan. Tapi tahu maksudnya kenapa harus makan pare, coklat? Hah? Biar sehat. Oh, biar. Refleksinya cuy, refleksinya. Kenapa? Harus merasakan rasa-rasa yang beda. Kenapa? Jatuh kehidupan. Tapi aku udah gede pinter ya. Kan sama kayak aku gede pinter. Bener. Biar kita bisa, itu semua analogi, itu semua gambaran. Di dalam hidup kita itu tidak selamanya manis, ya kan? Gak selamanya hidup yang jalan di dunia ini itu baik-baik saja. Gara-gara saya seminggu di Jakarta, gue yang kesel ya kan? Kadang hidup kita harus rasain kecut, kadang hidup kita harus rasain manis. Tapi kalau ada anak kecil yang dia saking polosnya merefleksikan, wah sebelum kata amin ada yang wangi. Kira-kira apakah Tuhan itu juga sewangi itu kehadirannya? Ada yang tahu gitu ya. Ya, kita bisa sebenarnya menganalogikan dengan apapun gitu ya. Ada orang, apalagi kalau teman-teman itu tinggal di Jogja itu, bau-bau kayak miskin itu kayak gitu ada. Tapi saya sebagai pendeta gereja Kristen Jawa itu berhadapan dengan hal itu. Tapi saya selalu bilang ke jemaat bahwa tidak usahlah kayak gitu ya. Karena Tuhan itu bisa hadir dalam wajah kita. Coba dilihat kanan kiri kita. Wajahnya gimana? Dilihat coba. Dilihat. Ya toh? Melihat wajah temanmu itu sama seperti kita sedang melihat wajah Tuhan. Ya toh? Wajahmu yang ya ampun, senyumanmu, gigimu ya ampun, putih loh, gigiku kuning deh. Ya bersyukur, gitu. Kita melihat wajah Allah, oh wajah dia yang ya ampun. Kamu masih SMA ya? Atau TK? Kuliah, oh udah kuliah tapi mirip-mirip SMA ya toh? Berarti babi wajah, ya toh babi. Oh baby face, ya toh? Kita bisa melihat wajah Allah, kehadiran Allah lewat wajah. Teman-teman pernah lihat benda ini ya? Kendi mas, Kak Siti tadi tuh pengennya membawa kendi tapi berat, ya toh? Teman-teman kalau nanti mau jalan-jalan di Ambarawa ini belilah kendi kalau mau, ya. Jadi kendi ini dulu waktu orang Jawa di nenek moyang kita, terutama yang nenek moyangnya Jawa ya. Itu setiap rumah nenek moyang, rumahnya orang Jawa dulu kan joglo, ya kan? Nah, mesti halamannya tuh luas banget gitu ya, seluas ini saya, jadi luas banget ya. Nah, biasanya di rumah orang Jawa kuno itu ada kayak pagar, ya, dan pagernya itu ada satu pagar yang isinya tuh ada yang gentong. Gentong tahu gentong? Kok ngeliatin saya kenapa? Saya bukan gentong. Nanti lihat sendiri, ya kok gentong gitu kan? Saya itu biasanya untuk cuci kaki, cuci tangan. Tapi yang satunya adalah kendi. Kendi ini biasanya berisi air minum mato. Nah fungsinya apa? Setiap kali dulu orang Jawa itu kerjanya belum kantoran, belum programmer, belum ya yang keren-keren, mobil aja ya ampun paling keren itu apa coba? Gerobak. Loh ini karena dia ada rodanya itu. Iya, dan saat itu orang-orang itu kalau kerja berjalan kaki. Nah maka mereka kalau haus, mereka akan minum di sebuah rumah yang disediakan kendi. Gitu. Dan itu umum. Dan biasanya minumnya mau tahu? Minumnya tuh blogong ini. Mau saya praktekkan? Gak ada tadi di sini. Kamu? Iya kamu mau jadi kendi nggak? Aku wajahmu kayak drummer loh. Drummer BB itu loh, siapa sebenarnya kan? Oh iya, oh beda. Nah,
itu, air minum itu. Tapi untuk siapapun yang mau minum yang kehausan, dia dalam perjalanan kehausan, tapi ketemu kendi, dia akan minum sebanyak-banyaknya boleh. Tanpa permisi orang-orang tamu yang punya rumah itu, tanpa permisi, jangan tamu itu nggak usah. Permisi minta minumnya nggak usah. Dia akan minum, bahkan kalau dia butuh cuci tangan, cuci kaki, dia akan lakukan itu sendiri, bebas, gratis. Kalau sekarang saya bertamu ke rumahmu, apakah ada kendi? Nggak ada, nggak mungkin, karena manusia-manusia modern gitu ya. Di rumahku juga nggak ada, karena saya juga manusia kekinian lah, masuk kuno, nggak mungkin ya secantik ini. Nah, maka teman-teman, maksudnya adalah apa sih maksud dari kendi ini? Kendi itu simbol kehadiran, simbol di mana tuan rumah ini mau menjadi teman buat banyak orang. Aku hadir buat kamu. Kamu juga lihat aku. Aku hadir buat kamu. Kamu, bukan kamu belakangnya. Ya kamu, iya kamu. Ya kamu dulu. Siapa namamu? Yosia, Wawan. Maman. Yosia. Kamu seorang raja. Terima sembahku. Raja Yosia. Tahu nggak kalau Yosia itu raja? Kalian baca apa sama ini? Alkitab itu dibaca terus. Nah, jadi kendi itu adalah simbol kehadiran. Bahwa kita mau menjadi pribadi yang hadir, yang terbuka bagi orang lain. Nah itu gereja yang hadir itu gereja yang seperti ilustrasi kendi tadi loh, yang mau memberi apapun yang dimiliki bebas, gratis, tanpa menuntut. Itu makanya gerejamu sudah belum? Jangan kayak gerejamu, kamu sudah belum menjadi pribadi yang kendi ini. Bukan kendi, pribadi yang seperti kendi ini sudah belum? Terbuka untuk orang lain, bukan terbuka bajumu, hatimu yang terbuka. Kalau ketemu orang baru disapa, tadi itu ya saya di sini cuma sama tante saya, tante, dia namanya Yokebed deh. Yokebed di Alkitab itu istrinya siapa? Gak tahu? Gak buka loh. Saya tadi di sini disapa sama koko-koko ganteng loh. Kamu namanya siapa? Tapi mau juga pangeran Charles. Kamu siapa? Sofia. Saya sama perempuan doang. Sofia. Sofia. Kamu lahir Juli ya? Salah. Oh salah. Kapan? Coba. Sofia. Oktober. Ya sudah. Apa tuh ini? Aku ikut juaramu denganmu. Oh hampir benar. Betul. November. Ya betul. Mana hadiahnya? Biasanya kalau anak sekolah minggu saya bener-bener langsung kasih cino. Iri. Gak boleh gitu. Nah tadi Kak Jovia tadi dia masuk terus dia udah Pak Sophia, ini sudah setengah 5 lebih. Saya mulai ini jam kumpul jam 5, gimana? Coba panggil teman-temanmu. Iya, saya udah mulai gitu kan. Terus dia, oh iya sudah. Kalau gitu aku tak coba panggil teman-teman. Bayangkan, dia belum kenal saya loh. Ya, padahal saya tak kenal loh di rumah. Ya ada suamiku yang mengaku ya. Tetapi Kak Jovian itu mencoba untuk menjadi pribadi seperti kendi, mau terbuka bahkan terhadap orang besar. Oh iya toh. Nah, tetapi kita tahu di dunia ini mungkin kita bisa memberikan pemuas dahaga yaitu air. Tetapi satu-satunya pemuas dahaga yang sejati adalah Yesus, sang air hidup. Barang siapa yang meminum airnya bersamanya, dia tidak akan merasakan haus lagi. Ya, tapi syaratnya satu, harus percaya pada Yesus. Kalau nggak percaya, ya kehausan terus. Ciri kehausan gimana?
Tuhan, aku kok hampa banget ya. Aku ikut retret di Bandungan ini. Aku merasa kosong. Aku tuh kayak gak ada isinya. Aku tuh kayak pulang tuh gak dapet apa-apa gitu. Kayak mana ya? Kayak apa gitu loh. Berarti berarti kita belum kena siraman sang air hidup. Pertanyaannya bukan masalahnya sang air hidup gak mau nyiramin kita loh. Dia itu selalu nyiramin kita. Dia itu selalu mau memuaskan dahagamu. Allah itu selalu mau mencintaimu, selalu ingin kamu selamat, selalu ingin kamu itu merasakan sukacita. Tapi masalahnya satu, kalau kita nggak buka hati, apa bisa? Ya kan? Contoh botol minum itu Kak, coba Kak. Nah, itu kan mau habis ya. Kalau kamu pengen isi, kamu nggak buka tutupnya, apa bisa terisi? Nggak bisa. Dukun manapun nggak bisa. Iya, benar. Ketika kita membuka hati dan buka hatimu, bagi ya suaraku ya, jangan bagus kampung. Maka bukalah hati buat Yesus. Kita ini adalah, ini fotonya siapa? Dosen, di dosen, desain, pokoknya komisi dosen. Ya kamu Lin, kamu ada komisnya. Kamu juga. Ya loh. Nah tapi maknanya begini loh. Tubuh Kristus itu apakah hanya terdiri dari rambut? Tidak. Tubuh Kristus apakah hanya terdiri dari hidung? Tidak. Kita itu tubuh Kristus terdiri dari tangannya Yesus. Mungkin kita bisa berkarya tangan, direject. Kan kalau selesai kan? Oh no. Lah iya kan lah kalau selesai. Kan nggak mungkin apalagi. Kan nggak mungkin ya kan? Nah kita ini kakinya, ya terus berjalan suka kunjungan kemana-mana. Aduh ada temanku nih gak ikut persekutuan pemuda, gak ikut persekutuan remaja. Aku kunjungin, ayo kita jalan-jalan yuk kemana ke mall. Cirebon punya mall nggak sih? Punya. Namanya apa? Ramayana. Apa judulnya? CSB. Oh, bohong. Cirebon, Super Mall, Super Bowl, Super Mall, oh Super Blok. Ya, Cirebon Super Blok. Dan mallnya itu aja. Empat. Jogja nggak tahu berapa karena saya juga jarang ke mall. Nah, kita adalah tubuhnya, kita adalah kehadirannya. Jadi kalau misalnya kita mau bilang gereja GKI, Gereja Kristen Indonesia Pengampun Cirebon, apakah sudah menjadi gereja yang menghadirkan Kristus? Sudah, harus mantap dong menjawab. 1, 2, 3. Sudah. Katakan amin. Amin. Ketik nomor 3, amin. Ketikan dulu. Seharusnya sudah, karena apa? Gue enggak. Karena Allah semua kan GKI Pengampun, ya kan gue enggak. Karena teman-teman semua adalah warga GKI Pengampun. Teman-teman adalah simbol kehadiran Tuhan. Jadi bersyukurlah karena melalui teman-teman itu dipakai Allah untuk boleh menyampaikan maksud Allah. Ya, bersyukurlah loh. Ini GKI ini ya, jemaatnya banyak. Wah, GKJ lebih banyak. Maka gereja bukanlah tempatnya, gereja bukanlah tempatnya. Gereja adalah orangnya. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, apakah GKI Pengampun sudah menjadi gereja yang menghadirkan Kristus? Apakah orangnya sudah menghadirkan Kristus?
Semestinya jawabnya sudah. Nah, teman-teman tadi belajar tentang ini, permainan swing dan lompat. Iya. Oh, bener ya? Iya. Atau tidur? Tadi main ini enggak? Itu permainannya gimana? Lah ya loncat terus nih. Ada yang mau cerita sharing apa yang pada dapatkan dari permainan ini? Aku tunjuk ya, yang cantiknya sama kayak gue. Kak, kamu cantik banget ya kak. Sini. Iya kayak baby asmara loh, sini kak. Kalau kakak siapa namanya? Hah? Oh Kak Irma. Kak Irma kayak baby asmara. Oh enggak? Kalau aku kayak Preti Asmara. Tahu Preti Asmara? Gak usah apa-apa. Kakak kelas berapa? Oh, udah kerja di mana? Koperasi. Boleh hutang kan? Aku tahu hutang ya. Kakak tadi tuh permainan enggak? Kakak coba cerita apa yang kakak dapatkan? Nah, terus apa lagi kak? Terus apa lagi kak? Konsentrasi. Oh, konsentrasi. Kenapa harus konsentrasi? Oh, sweet. Sweetnya gimana kak? Oh, sama ya? Oh, batu, gunting, kertas. Kakak kalah apa enggak? Kalau kita menang sih. Menang. Oh, yang mana? Kamu? Oh, wajahmu wajah hoki sih. Kalau main aja sih. Oh, ya. Terus selain konsentrasi, kakak belajar apa? Oh ya, kita panggil ketuamu aja. Sini. Ini wajahnya kayak artis aja kok ya? Wah, gini tau lah. Dan bu istrimu kok bu cerai kayak ini mau potong. Kok tuh duduk. Sini. Namanya siapa? Nino. Halino. Nino. Yang ngomong apa gitu, kira bener. Namanya siapa? Halino. Sini kak. Saya mau tanya, di mana ada sepasang cowok cewek, di sampingnya ada pendeta, biasanya ada apa? Ada ibadah apa? Oh, remaja. Jauh. Nino, kamu tadi ikut permainan ini, apa refleksimu? Harus mengatur strategi. Gimana ini? Jadi gimana caranya kita harus bikin lawan menang dengan cara kita kayak mau lucu. Nah, kita bikin lawan kita terdistraksi dulu. Terus kita coba keluar penting dan awareness. Mantap. Pikirannya psikopat teman. Kita harus bikin lawan kita lengah. Kita harus bikin dia terdistraksi dulu. Pokoknya hancur kamu so. Kamu suka teman kayak dia. Senang kamu hidup sama dia. Tapi kenapa kamu punya strategi begitu? Itu kan menghancurkan lawan loh. Tapi kan iya sih. Tapi dari situ kita belajar kerjasama sama support teman-teman yang lagi main kan satu-satu main. Kita belajar support yang ada di depan terus percaya aja semangat. Nah itu yang penting. Mungkin terhadap lawan, terhadap orang yang jahat, terhadap musuh gitu ya. Oke lah, kita atur strategi gimana supaya mereka lengah, menyerah dan bertobat gitu ya. Gitu. Tetapi untuk teman-teman yang sekutumu ini, kamu belajar untuk saling percaya. Dan itu penting. Kamu percaya padanya? Percaya. Percaya? Kamu nak? Enggak. Oh pas main. Aduh, tertolak. Apa kono? Kamu tas berapa tahun? Semester 6. Aku lihat di teologi dong. Oh bukan, mana? Pariwisata. Ajak aku piknik dong. Nah, pesan ini loh. Ini pentingnya. Ketika teman-teman saling mempercayakan satu dengan yang lain, kan teman-teman di gereja itu tidak hidup sendiri-sendiri loh. Mesti berhubungan, terkoneksi satu dengan yang lain. Kalau di dalamnya tidak ada saling percaya, memberikan kesempatan mungkin mau ya toh. Tidak ada yang namanya memberi. Wow.
maka kamu akan menjadi orang yang sangat anarkis psikopat itu. Loh iya, pikirannya hanya untuk ini caranya gimana ya? Pokoknya dia nanti pulang-pulang blinding. Oh iya, makanya pikiran kita bukan untuk memusuhi, bukan dulu. Ya, tetapi bagaimana kita hidup bergereja ini saling percaya dan mempercayai, saling memberi ruang. Oh mungkin saat ini aku bukan jatahnya maju untuk skrip. Ya dong, mungkin saat ini ketika aku maju aku yang kalah, tapi aku akan kasih support, gitu ya. Ke temanku, kamu maju, tapi aku juga kalah. Ya, kalau pikiran psikopat kayak tadi, awas kamu ya. Kamu akan marah sama dia. Kamu tadi dimarahin itu enggak kak? Ini orang enggak ya? Bangun, baik loh kak di hatinya. Cocok loh kak. Ya anak, mantap. Maksudnya biar antu teman hidup gitu ya. Kan kita kalau udah nikah saling memelihara. Kok pikirannya hebat ya lo kan? Ayo. Maka teman-teman, berilah ruang, berilah kesempatan. Itu cara kita, salah satu cara untuk saling menghadirkan Kristus. Hari ini siapa yang MC? Yang MC Nino. Nino lagi. Nggak ada yang lain apa? No. Terus, tolong deh please. Seandainya kamu digituin, kamu gimana perasaannya? Senyum aja. Beneran. Kalau misalnya kamu gak pernah dikasih kesempatan untuk melayani, bahkan kamu ditolak gak boleh masuk ke gereja, gimana perasaan? Sedih ya? Jangan sedih dong. Hidup tuh memang begitu. Aku tahu luka hatimu no. Oh sedih ya? Saya pakai mau dibuat. Ayo, ketika pendeta itu konseling mandang guyu, maka kali derita pendeta ini, maka cintailah. Ya cintailah pendetamu, kok kamu pendeta kok produk Indonesia. Pendetamu ki produk Gusti, produk Indonesia. Sok keren banget. Ya no ya. Silakan duduk, nanti kadonya nanti aja ya. Teman-teman 48 kita jumlahnya. Nanti kita bawa berapa? Oh iya. Saya bawa bon nanti ya. Oke, 1 memberi ruang. 2, teman-temanku, dari memberi ruang itu kita belajar firman Tuhan. Nah, sekarang yang paling ganteng di ruangan ini. Yo, baca. Ya kamu lebih dulu. Baca. Ganteng tuh. Baca. Maju aja sini. Kita kayak gini kayak anggaran ayo baca. Hendaklah kamu saling mengasihi saudara saudara dan dahului dalam memberi hormat. Siap. Ya, hendaklah kamu saling mengasihi. Ada yang lebaran. Kata dasar mengasihi Yunaninya ini apa coba? Oh ya udah gini aja. Kasih itu ada 4 bahasa Yunani. Pertama adalah Ini pesan eros. dari Pak Hel kalau foto Pak. Eros itu antara Apa-apa. aku dan kau. Antara saya dan suami saya itu eros. Antara Pak Pendeta Ismanto dan Elo itu eros. Suami istri itu eros. Ya, yang sudah disatukan Tuhan, ya toh. Nek kamu jangan udah punya pacar Kak sini, jadi aku eros-erosan. Gak boleh. Jangan eros-erosan. Gak boleh eros-erosan.
itu boleh kamu dapatkan ketika kamu menikah. Yang kedua, kasih store, tulisannya store G. Sebutkan store G. Store G itu artinya ini ada kata akhir nggak sih? Oh nggak ada, atau nggak mau mengakui? Kakak adik gitu ya. Nah itu store G, hubungan darah. Terus filia, nah ini boleh. Kamu boleh bersahabat. Sini. Kita filia. Kita boleh gandengan. Kita boleh pelukan. Cipika, pipimu bagian tuh sama ya? Aku lagi. Iya tenang. Kamu habis ngapain? Habis jotos anak sebelah. Habis eros. Dampak dari eros sebelum menikah. Abuh pipimu. Hati-hati, ojo eros. Tenang dong. Iki pipimu apa ambiku kok meneh. Nah, pilia, justru kita harus menjadi pilia. Dan satunya adalah bahasa yang sesungguhnya di sini. Bahasa yang dipakai adalah yang keras. Apa itu? Kasih tanpa alasan, tanpa minta imbalan, tanpa teruskan. Nah, bodoh nih yang soal. Tanpa kita itu menutup mengharap Bali. Ya kan? Kita mau siapa? Siapa ya? Oh, gua. Lu bro. Makanya teman-teman, kasih di sini ya toh, respectful. Kasih di sini itu adalah kasih yang lanjut nek ngono ki ojo ngene-ngene. Kasih yang kasih yang kasih yang enggak apa? Iya, kasih yang tidak akan pernah habis. Benar kamu. Kamu jadi pendeta aja. Ya. Kamu kuliah di mana? Kuliah. Boleh. Di Jogja aja. Nanti tapi jangan ke rumahku ya. Suamiku cemburu. Sekali lagi loh, saling memberi ruang, saling memberi kesempatan itu adalah bukti bahwa kita saling mengasihi. Kalau kita malah saling memusuhi itu tidak mengasihi. Ya, makanya berilah ruang aku meskipun ruang aku itu harus besar ya. Nah, selanjutnya, kamu mau duduk atau berdiri? Ya wes, kamu yang berdiri apa duduk? Kamu duduk kan? Ya wes, Aci ya. Pipinya mau nggak di yang sini masih mana? Jangan cuma kiri kasihan lu. Aci sini. Oh. Nah, lihat. Tadi apa kamu bermain ini? Tidak. Oh enggak ya? Udah ada permainan itu. Tiwas tak tulis. Ini bacanya apa? Ini yang viral di TikTok itu tuh. Yang kita tuh disuruh merem ditutupin itu terus kita disuruh gini tuh. Tahu nggak sih yang kayak gini tuh terus selama sejam gitu. Nah, kira-kira masih ada di garis yang sama apa enggak? Aku masih di mana? Ya aku di mana? Aku di mana? Ya aku masih. Pernah nggak permainan ini? Nggak pernah. Kasian banget hidupmu. Tapi sama aku juga baru sama. Nah, kalau teman-teman tetap memainkan yang seperti ini itu sebenarnya punya maksud gitu ya. Maksudnya adalah seperti gereja yang menghidupi kesetiaan. Karena apa? Ketika kita itu masih dalam satu garis yang sama. Ibaratnya kereta api itu loh. Kereta api itu kalau masih di relnya, itu dia akan jalannya sampai tujuan. Selamat itu kereta. Tapi kalau di luar jalur, kira-kira apa yang terjadi dengan kereta? Diam. Ya benar. Tapi sebelum kereta itu diam, apa yang terjadi? Demikiannya tenang. Apa yang terjadi? Apa sebelum diam? Terjadi? Hah? Jahat. Yang lebih spesifik, yang lebih
dia lebih pintar cerdas gitu apa? Terjadi? Jatuh. Aduh, anggal banget ya. Terjadi hal yang tidak kita ingin. Emang teman-teman mau kita hidup tidak sesuai hal yang kita inginkan? Gak mau toh. Apalagi Tuhan. Tuhan juga tidak mau hidup kita itu tidak seperti yang Dia kehendaki. Karena apa yang menjadi rancangannya bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan dari matamu damai sejahtera. Makanya jangan pernah keluar dari jalurnya. Sama seperti ini. 1 Tesalonika 5:17 itu adalah ayat yang paling pendek di Alkitab. Bunyinya kok melek? Berdoa itu gimana? Ya ampun Nino, luar biasa ya kamu jadi contoh. Itu tadi kan emang kamu badutnya. Ya kan, tetaplah berdoa, stay in line. Nah kita tetap berdoa, berjaga-jaga, tetap setia kepada Tuhan, maka kehadiran kita di dunia ini menghadirkan Kristus. Next. Nah, gereja yang menghadirkan Kristus artinya berjerilah dan berjuang bersama-sama. Teman-teman tadi main ini enggak? Bilang aja enggak gitu. Enggak juga. Motor kakak bukan. Nah yang ditulis itu bukan aku tapi sebenarnya ada rencana permainan ini ya? Ada, tapi nggak jadi ya? Oh karena hujan. Oh iya. Tapi pernah main ini nggak? Ini tuh karung gitu loh, kira sarung. Ini karung, biasanya karungnya tuh estafet gitu. Jadi misalnya kelompok aku, kamu gini. Aku dulu yang pakai karung, aku lompat gitu loh. Terus udah sampai ke kamu pakai karungnya. Jadi kita karungnya. Tapi nggak cukup, karungnya nggak cukup. Terus kamu selesai sampai sama terus begitu selanjutnya sampai yang terakhir. Gitu. Itu mengajarkan kita yang namanya lompat pakai karung itu kan susah payah kita ya harus ganti, ya capek mungkin harus jatuh, mungkin perjuangannya tidak mudah, apalagi itu dilombakan. Wah, itu permainan yang sangat menyenangkan. Tetapi enggak ya, tadi mainin apa aja sih tadi? Ada yang mau cerita tadi main apa saja? Kok beda abonnya loh kalau yang diberikan saya? Aku di sini, aku ada di bawah gitu, jadi nggak bisa, aku tuh nggak bisa, aku nggak bisa. Tadi main apa aja kamu? Kalau orang lain itu pakai. Oh gitu, oh bagus itu. Ya dari permainan itu apa yang kamu dapatkan? Kerjasama. Sama lagi? Percaya. Terus apa lagi? Satu kita. Oh yang kelereng dia pralon terus ketika pralonnya itu diangkat gini lagi gitu ya? Oh gitu, oke. Itu kerjasama, itu tentang kepercayaan gitu ya. Dan juga kelelahan, karena main-main. Apa lagi kira-kira? Senang. Puzzle salib. Hah? Puzzle. Oh puzzle salib. Ya, puzzle salib. Refleksimu apa kak? Enggak main. Membantuin panitia. Oh kakak panitia. Ini. Bantuin. Terus kakak mempermainkan panitia. Intinya dalam semua permainan tadi mempunyai makna. Satu hal yaitu mengajarkan kita untuk hidup bersama, untuk berjuang, berjerilah bersama-sama. Apapun permainannya. Adakah tadi dari permainan yang teman-teman lakukan itu teman-teman pikir sendiri, main sendiri, lompat sendiri, ada yang begitu? Enggak kan? Semuanya butuh dilakukan bersama-sama. Maka gereja yang menghadirkan Kristus itu yang hidup bersama, bukan yang egois, bukan yang semau gue. Meskipun teman-teman mungkin Cirebon itu kota ya, kota. Oh bukan kabupaten. Oh kota. Saya tuh pernah loh dari Jakarta ke Yogyakarta tuh turun tol ke Cirebon. Tadi saya cerita Pak Pendeta, saya tuh mampir ke itu loh, 4 gerbang.
tapi nggak enak. Maka karena kita hidup bersama, firman Tuhan itu juga menegur kita. Coba buka Galatia 6 ayat 2. Ini belum lengkap soalnya. Galatia 6 ayat 2. Ada yang bawa Alkitab? Ya ada iPhone. Oh bukan iPhone ya HP-nya. Alkitab. Ada Alkitab di HP-nya? Puji Tuhan. Murid katekisasi itu nggak ada loh. Maksudnya bukan dia yang nggak ada. Di HP-nya nggak ada Alkitabnya. Buka Galatia 6 ayat 2. Ketemu? Apa bunyinya? Siapa tadi yang ngomong cocok banget tuh drama gitu. Apalagi jadi anak yang gila. Terus kamu jadi babi. Galatia 6 ayat 2. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah kamu mengikuti hukum Kristus. Nah, demikianlah kamu mengikuti hukum Kristus. Dia sebagai sang hakim yang adil, dia meminta kita untuk saling menanggung beban. Bertolong-tolonglah. Lihat ya, ini kalimat yang diberikan oleh suami gue. Aku tahu gak wajahnya suami aku kayak apa? Kira-kira kayak Nicholas Saputra apa? Percaya? Dia bilang gini, orang yang kuat adalah dia yang dengan rela menolong orang lain, padahal dia sendiri sedang tidak baik-baik saja. Pernah enggak kamu di posisi itu, teman-teman? Pernah? Kamu lagi nggak baik, mungkin kamu lagi putus sama pacarmu gitu ya. Ya ampun, cintamu ternyata tidak tepuk tangan nih. Terus setelah itu kamu harus nolong orang lain. Disitulah sebenarnya kamu sedang memenuhi cinta kasih Kristus. Kamu sedang hadir untuknya. Meskipun kamu sedang I'm not okay. Ya kan? Tolong. Sebenarnya itu udah tolong ya toh. Terus semua yang ngomongnya ya toh. Next. Nah! Udah bangun. Nah, Anda tak tolong bawain. Saya bawa bakpia. Teman-teman suka bakpia? Rasanya apa? Manis. Iya kan lebih manis ya. Jadi tante saya loh. Percaya nggak? Tapi itu di rumah saya. Nah, tante duduk aja di situ. Makasih ya tuh. Nah ini bakpia nggak usah dilihat mereknya ya, karena yang beli bukan saya. Nah, yang paling dalam di setiap kamu, ya kamu, ya kamu, iya, sini, kamu dari jauh tuh ganteng loh. Ya makanya aku pengen tahu dari dekat gimana. Ya ampun selamamu, ya ampun. Oh, yang aku ganteng banget kok. Kayak Amerika Pratama. Siapa? Oh iya, aku kan udah tanya lupa. Hei Raja, itu bisa lucu. Kalau sudah bercendol. Besok kalau kamu udah punya suamimu bernulis gini, dia akan tersenyum, bahkan kesetresannya akan hilang. Itu sudah saya praktekkan ke suami saya. Dia punya kumis ya toh, dia stres, dia mikirin pelayanannya, dia juga calon pendeta loh suami gue. Ya toh? Terus aku gini kan gitu. Mau dicoba ya? Suamiku gak boleh eros, gak boleh eros. Gak boleh eros, jangan godenya. Nah, makanya teman-teman, saya mau pilih aja sama dia. Kak Yos, ambil satu aja. Kalau pikir yang mana kan gue nunjuk ini, kalau masih nuding.
Kak Yos, kamu makan bakpia itu. Yuk kita. Oh, besok kamu lagi PDKT kalau perempuan ya, jangan sekali-kali kelompok apa untal mau bos senengnya mau sak buletan langsung dicaplok ini jorek gila nih dicuil sih titik atau digigit gitu loh gitu loh yang manis sosok gitu loh oke jangan perkenalan udah bilang berani tips memikat cewek supaya jatuh hati padamu loh. Nah makanya cuilan gitu loh, tahu cuil nggak? Cuilan senggol, cuilan itu dipotong gitu loh. Aduh, jangan langsung ngeplok. Coba, nih ambil. Praktekan, kakak sering bilang tadi. Ini ada cara yang cantik yang akan kamu lakukan. Ayo. Siapa pribadi yang mau belajar? Dia mau berubah. Kalau mau menjadi orang yang menghadirkan Yesus, berarti dia belum berubah. Rasanya apa? Nah, selain enak rasanya apa? Oh ya, rasanya rasa. Dan yang enak selain enaknya apa Yos? Kan enak rasa liane, rasa yang tak pernah terbayarkan apa yang lelas? Apa? Ini rasanya apa? Betul. Rasanya apa? Apa? Saya lagi nah, selanjutnya kalau cewek, kamu bilang kamu manis sambil romantis loh. Kita bikin romantis, bikin paling romantis loh Yos. Tahan sampai di sini. Oh, udah dia pacar Yos? Makanya tak jadi. Bisa benerin aja yuk. Ada lo tante-tante 50 ribu. Kalau kamu seneng ya. Rasanya manis. Bakpia itu menghadirkan cinta rasa manis Yos. Ya Pak. Pada setiap gigitannya makannya juga sungguh. Digigit sih. Dinikmati Yos. Terus capek. Nah. Dijamin kenyang kalau kamu makan saat dus ya, nyampung talan kabeh. Mau? Ya wis aku wis. Oh bagi-bagi apa kamu lupa? Ya keras. Aduh baik kamu.
Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia bilang dibagi-bagikan aja. Meskipun dia nggak romantis, meskipun dia harus muntah itu satu hal, tetapi dia tetap mempunyai hati. Hatimu di mana? Di sini ya. Ayo hati yang mau berbagi. Yos, terima kasih sudah menghadirkan Kristus buat teman-temanku. Makasih ya Yos. Boleh aku memeluk kamu? Nah, Yos, maka gereja yang menghadirkan Kristus itu artinya menghadirkan kenangan manis pada setiap perjumpaan. Hei teman-teman, mungkin hidupmu ya, mungkin ketika kamu tinggal tidak akan lama di Cirebon, ya toh? Ada yang nanti kerja di mana? Merauke, ya toh? Ada yang nanti kerja di mana? London. London, ya ampun, ketemu loh kita nanti, ya toh? Di Peta. Nah, ada yang mungkin nanti kerja di mana? Jogja mungkin, ya toh? Kalau ke Jogja, jangan cari saya. Nah, mungkin teman-teman tidak akan tinggal lagi di Cirebon karena satu lain hal atau berkat Tuhan ada padanya. Tetapi ingat, dimanapun teman-teman berada harus senantiasa menghadirkan Kristus. Dimanapun, makanya ingat bapia yang manis ini, ingatlah bahwa perjumpaanmu dengan siapapun itu harus menjadi kenangan yang manis. Ayo sih ya. Oh gila anak oh, tapi tepuk tangan buat Yos. Juga ya, nanti bagikan sama temenmu ya. Bener loh. Jangan ada temen kamarmu loh. Ya, teman-temanmu yang di sini ya. Nih, tangan duduk ya. Yes. Kamu seneng gak ketemu sama kakak? Seneng gak ketemu sama kakak? Hah? Ya teman-teman, perjumpaan kita memang singkat ya, satu sampai jam 6, maaf ya Pak, nanti makanmu itu jadi singkat, maaf ya. Tetapi satu hal, pesan Kak Sini cuma satu, hadirlah bagi siapapun, bukan hanya bagi komunitas seiman ya, tapi bagi siapapun yang kau jumpai bahkan lintas iman. Dan kehadiran itu biar tetap memberikan kenangan yang enak. Tapi lihat, kalau kehadiranmu kemanisan itu enak. Ya kemanisan ini kamu beri terus tanpa kamu pernah mau menerima apapun dari orang lain, enak ini. Pemberianmu tidak akan pernah berarti. Tapi jadilah satu saling memberi saling memberi kesempatan. Yang kedua saling percaya. Yang ketiga tetaplah berada jalurmu. Kalau kamu punya teman yang beda server, ya udah berteman lah. Biar dia di jalurnya, biar saya di jalur saya. Meskipun GKI pernah ya Pak Pendeta ya, yang beda itu pernah ya, berarti ya. Beda itu pernah ya Pak ya. Saya pernah lihat di beberapa tempat ya. Tapi GKI pengampun gimana Pak? Setuju nggak? Enggak, ya kan? Makanya nggak usah. Tetaplah stay in. Nah, udah kalau jadi Pak Pendeta ngomongin. Nah, maka teman-teman tetaplah berjuang bersama. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa nggak Tuhan? Oh boleh. Aduh, Pak Pendeta, kita doa bareng ya Pak. Ayo, Pak Pendeta yang maju. Nah, Pak Pendeta yang berdoa ya. Saya
saya nanti boleh melayangkan berkat gak Pak? Nah, nanti saya akan ajak adik-adik berdiri, kami berdua akan melayangkan berkat. Nanti saya yang bicara ya Pak. Pak Pendeta yang angkat tangan gini, tumpang tangan. Boleh ya Pak Pendeta? Asik. Sekarang pengen didoain apa sama Pak Pendeta? Atau judul? Judul? Pengen didoain apa? Hah? Kesehatan. Makan Pak. Yuk, makan Pak, makan. Apa lagi? Hah? Sekolah, apa lagi? Apa lagi? Nilai? Supaya apa? Bagus? Sama ini jelek toh? Mas, ya. Nilai Pak Pendeta yang usahanya banget teman-teman dari jelek. Apa lagi? Supaya tetap bisa menjadi pribadi yang merubah segalanya, menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku. Itu pada lagu kenangan lama ya Pak, berarti mereka harus buka tua semua. Oke, gitu ya Pak Pendeta. Enak tenang saja, Pendeta tamu ini Pendeta aja. Tahu sebenarnya. Iya. Kita tahu kebutuhan kita. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur atas waktu yang Tuhan sediakan bagi kami ketika Engkau menyegarkan tiap-tiap kami dengan berkat firman. Melalui pendeta sendiri kami boleh mendapat banyak hal untuk kehidupan kami, untuk menghadirkan Kristus di tengah-tengah kami. Dan kehadiran Kristus juga dapat kami hadirkan di sekolah, di rumah, di gereja, maupun ketika kami bersama dengan teman dan sahabat kami. Kehadiran Kristus menghadirkan kebenaran, cinta kasih. Kehadiran Kristus juga menolong kami menghadirkan memori yang manis bagi perjumpaan satu dengan yang lain. Dalam pergumulan kami di usia kami, ketika kami belajar, ketika kami sekolah, ketika kami berteman dan bersahabat, kami ingin bukan diri kami yang kami hadirkan, tetapi Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Itu yang kami tampakkan. Engkau yang juga memampukan kami berusaha, bekerja keras untuk menghasilkan nilai yang baik ataupun hal yang baik. Tetapi apapun itu, kami mau belajar menerima kehidupan kami sebagai karunia yang indah dari Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.